Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini ada hikayat dan juga beberapa riwayat. Yang ini mudah-mudahan bisa menggugah, bisa menyadarkan kita betapa kita harus merenungi kembali pelaksanaan sholat kita. Apakah sudah begitu bermakna? Apakah sholat kita sudah memiliki makna yang mendalam atau belum? Di sini ada sebuah hikayat. Qadrus sholati inda ahlil ma'rifati, mengenai level sholatnya orang yang ahli ma'rifah. Mereka yang memiliki kesadaran yang sangat tinggi, kedekatan dengan Allah, ahlul ma'rifah, tentu bisa dijadikan teladan bagi kita semua. Hukia ani Syekh Mu'inuddin anhu qala. Dikisahkan dari Syekh Mu'inuddin, beliau menuturkan sebuah kisah. Beliau menyampaikan, karena Syekhu Ahmad Al-Ghaznawi. Karena Syekhu Ahmad Al-Ghaznawi sakinan figurin Qoriba Syami. Bahwa dulu Syekh Ahmad Al-Ghaznawi tinggal ya di sebuah gua dekat negeri Syam. Fazurtuhu fa idza ma'alaihi ilal jildu wal azmu. Saya mengunjunginya. Tetapi apa yang terlihat di sana? Ternyata Syekh Ahmad Al-Ghaznawi itu hanyalah terlihat ya, beliau faidha ma'alaihi, apa yang nampak ilal jildu wal azmu. Apa yang nampak di situ ternyata hanya kulit dan tulang beliau. Jadi kondisi Syekh Ahmad Al-Ghaznawi ini sangat memprihatinkan, sangat kurus sekali. Wa huwa jalisun ala sajadatin wa baina yadayhi asadani. Beliau sambil duduk di atas sajadahnya, dan di depan Syekh Ahmad Al-Ghaznawi ini ada 2 ekor singa yang menemani beliau. Faqala li, maka Syekh Ahmad Al-Ghaznawi bertanya kepada saya, min aina tasilu, dari mana engkau berasal? Kultu, aku jawab, min Baghdad, aku berasal dari Baghdad. Qala marhaban wa aksir hidmatal fuqara'i hatta ya'alluma amruka. Syekh Ahmad Al-Ghaznawi menyambut saya. Nah, selamat datang, kata beliau. Dan beliau pun juga menyampaikan, wa aksir hidmatal fuqara', perbanyaklah membantu orang-orang miskin, hatta ya'alluma amruka, supaya dirimu menjadi mulia, kata beliau. Wah, ini sakantu fi hadzal ghori mundu arba'ina sanatan wa tajaltu al-khilaqa. Beliau menceritakan lagi, sebetulnya saya tinggal di gua ini sudah 40 tahun. Saya ingin menghindari, saya ingin menyepi, saya ingin mengasingkan diri dari orang-orang. Walakin mastarahtu minal buka munzul salasina sanatan li ajli khaufi syai'in. Akan tetapi saya tidak bisa berhenti menangis. Ya, akan tetapi saya terus-terusan menangis semenjak selama 30 tahun karena sebuah hal yang aku khawatirkan. Maka ketika mendengar itu, kultu, Syekh Mu'inuddin itu bertanya, mahwa, apa gerangan yang membuat engkau begitu khawatir? Qala, nah Syekh Al-Ghaznawi ini menyampaikan as-salatu. Idza sholaitu nadhartu fiyya wa bakaitu. Beliau menyampaikan yang dikhawatirkan itu adalah sholat. Ya, beliau menjawab, ya, yang aku khawatirkan itu adalah sholat. Ketika aku sholat, aku
merenungi diriku dan aku menangis. Yaitu ini menunjukkan bahwa beliau mengkhawatirkan sholatnya. Jadi beliau bilang bahwa as-sholatu idza sholaitu nazartu fiha wa bakaitu. Yang aku khawatirkan adalah sholat, yaitu ketika aku sudah menunaikan sholat, aku merenungi diriku dan aku menangis. Wa qultu, dan aku berkata, lawih talat duratun minal lawih talat duratun minasyuruti du'at jami'u amali wa duribtu bitu'ati ala wajhi. Beliau berbicara, seandainya satu bagian kecil dari syarat itu ada yang keliru, ada yang salah ya dalam sholat, maka semua amalku menjadi sia-sia gitu ya. Semua amal saya itu sia-sia, lalu aku pun juga karena ketaatanku yang begitu minimalis tadi itu, maka aku akan dihukum, aku dipukul wajahku. Kata beliau seperti itu. Wa in kunta ya fakir takduru antah roja an uhdati sholati fa'alta amran mustaqiman wa illa dhahabal umru bil ghaflati wa do'a. Beliau meneruskan lagi, wa in kunta ya fakir, ya, kalau bisa wahai orang yang miskin, ya, kalau kamu bisa, kalau kamu mampu, nah maka tentukanlah, ya, maka sungguh-sungguhlah antah roja an uhdati sholat, supaya anda bisa keluar ya dari tuntutan gitu ya, dari tuntutan sholat itu. Jadi beliau menyarankan, ya, sebaiknya wahai engkau orang yang fakir, kamu harus bisa bagaimana caranya sholat yang kita lakukan itu jangan menjadi saksi yang memberatkan kita di akhirat gitu ya. Fa'alta amran mustaqiman, maka kamu harus melakukan amal itu istiqomah, ya, istiqomahlah ketika engkau beramal. Wa illa, nah kalau Anda tidak melakukan amal secara istiqomah dengan benar, dhahabal umru bil ghaflati wal do'a, maka ya, yang namanya umur itu bakal hilang dan sia-sia hanya karena kelalaian. Auzubillah. Nah, ini adalah nasihat dari Syekh Ahmad Al-Ghuznawi ya, yang mengingatkan kita juga bahwa kalau seandainya sholat yang kita lakukan selama ini ternyata ada ya zuratun minasyurut ya, yang ada hal yang kecil, syarat yang itu salah misalnya, waduh, itu sebetulnya patut kita tangisi. Kenapa? Karena itu akan merusak semua amal tadi. Karena sholat, ya kan? Karena sholat kan amal yang pertama kali dihisab. Ketika sholat kita ini tidak bagus, ketika sholat kita ini tidak sempurna, maka belum apa-apa kita sudah dihisab dengan berat. Nah itu makanya mungkin tadi Syekh Al-Ghuznawi ini sampai-sampai selama 30 tahun beliau tidak berhenti, alias terus-menerus menangis, merenungi mengenai betapa beban, betapa luar biasanya sholat ini seandainya ada yang keliru. Selanjutnya Ikhwan Fillah, ini ada riwayat yang dilanjutkan ini selanjutnya ya. Di sini disampaikan sebuah riwayat, zammu man la yuhsinu sholatahu, celaan bagi siapa yang mereka sholatnya itu tidak diperbaiki, celaan bagi mereka yang tidak memperbaiki sholatnya.
Akhraja Tabarani wa Ibnu Huzaimah wa Hibban fi Sahihaihima anna Rasulullah SAW ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yankuru fi sujudihi wa huwa yusalli. Imam At-Tabarani, Ibnu Huzaimah dan juga Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Huzaimah dan Sahih Ibnu Hibban ini semuanya menyampaikan riwayat bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang yang tidak sempurna rukunya dan salah dalam sujudnya. Jadi sujudnya ini terlalu menukik gitu ya. Jadi sujudnya ini ketika sujud berarti dia adalah orang yang tidak anggota sujudnya itu tidak ditempatkan dengan layak, alias urutan penempatan anggota sujudnya tidak baik. Maka di sini diibaratkan dengan wayan kuru fi sujudihi, yaitu dengan sujud yang tidak baik tadi itu wa yusalli, dan dia dalam kondisi sholat. Jadi dalam kondisi sholatnya itu rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak benar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Law mata hadza ala halihi," seandainya orang ini mati dengan kondisi sholat yang begini rupa, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi dia nanti mati dalam kondisi tidak dalam naungan millah Muhammad, tidak dalam naungan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sumakala SAW, kemudian baginda Muhammad SAW melanjutkan, masalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yankuru fi sujudihi, perumpamaan orang yang rukunya tidak sempurna dan sujudnya itu tidak benar. Masalul ja'i ya'kulu tamrota wa tamrotaini la tugniyani anhu, laksana orang yang kelaparan, dia hanya diberi makan dengan satu atau dua kurma saja, yang tentunya tidak akan mencukupi apa-apa. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi sholat yang tidak benar itu ternyata tidak cukup buat apa-apa, tidak bisa untuk apa-apa. Jadi sholat yang seperti itu ibarat orang kelaparan yang harusnya dia dikasih makan dengan memadai, tapi hanya dikasih 1-2 kacang saja, bisa 1-2 korma saja. Tentu itu tidak akan membuatnya kenyang, dan bahkan itu akan menjadikan penyakit. Selanjutnya wa Ahmad, dan juga ada Imam Ahmad meriwayatkan, la yanzurullah ila salati abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Imam Ahmad meriwayatkan Allah itu tidak akan melihat, Allah tidak akan memandang, Allah tidak akan memperhatikan kepada sholat seorang hamba yang tulang punggungnya tidak ditegakkan, ya, yang tulang punggungnya tidak ditegakkan antara ruku dan sujud. Nah, ini mengenai posisi ketika ruku dan sujud itu, maka punggung kita harus tegak. Artinya harus sempurna, harus benar posisi tubuh kita ketika sedang sholat. Warwa atau Baroni, dan juga Imam atau Baroni ini meriwayatkan, man shollaha li ghairi waqtiha, siapa yang sholat bukan pada waktunya, walam yusbik wudu'aha, dan juga tidak menyempurnakan wudunya, tidak membaguskan wudunya, walam yutimma laha khusyu'aha, dan juga tidak menyempurnakan
baginya dan juga kekhusyuan sholatnya itu tidak sempurna, tidak dilakukan dengan sempurna. Wala ruku'aha, dan juga tidak sempurna rukunya. Wala sujudaha, tidak sempurna juga sujudnya. Kharajat wahya sauda'u muzlimatu, maka sholat itu nanti suatu saat akan muncul dalam kondisi sesosok yang gelap gulita. Takulu, sholat itu akan berkata, doya'akallahu kama doya'atani. Allah sekarang menyia-nyiakan kamu sebagaimana dulu, ya, sebagaimana kamu dulu menyia-nyiakan aku, ya, menyia-nyiakan sholat, gitu. Ini nanti akan berkata seperti itu. Hatta idza kanat haitsu Allah, ya, sampai sebagaimana yang nanti Allah kehendaki, lufat kama yulaful saub al khalaq summa duriba biha wajhu. Ya, nanti lufat, nanti sholat itu akan dilipat kama yulafu saubul khalaq, sebagaimana pakaian manusia dilipat-lipat gitu ya. Summa duriba biha wajhuhu, kemudian orang yang sholatnya tidak benar tadi itu, wajahnya akan dipukul oleh amalan, oleh sholat yang tadi dilipat-lipat itu. Nauzubillah min dzalik. Wa Muslim, dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis, ya fulan, ala tuhsinu sholataka, ala yanzurul musolli idza shalla kaifa yusolli, fa inna ma yusolli li nafsi. Wahai fulan, ya, wahai fulan, ala tuhsinu sholataka. Beliau menyampaikan bahwa dalam riwayat Imam Muslim ini, ala tuhsin, ya, ala tuhsinu sholataka, wahai fulan, tidakkah bisa engkau memperbaiki sholatmu? Tidakkah orang yang sholat, ya, renungilah, lihatlah ketika sholat bagaimana ia sholat, karena sesungguhnya, ya, fa innama yusolli li nafsi, karena ketika seseorang sholat itu hakikatnya adalah bagi dirinya sendiri. Nah, jadi disebutkan di sini fa innama yusolli li nafsi. Jadi kalau kita sholat itu sebetulnya itu demi diri kita, ya. Kita itu sholat untuk diri kita. Memang itu adalah bagian dari penyembahan kita kepada Allah, ibadah. Tetapi pada hakikatnya itu kembali lagi kepada diri kita. Karena kalau sampai sholatnya tadi itu sebagaimana riwayat sebelumnya tidak benar, nah itu akan menjadi hukuman bagi kita, ya. Maka dari itu tadi dalam riwayat disampaikan, ala tuhsinu sholataka, tidakkah engkau bisa memperbaiki sholatmu? Ala yanzuru musolli idza shalla kaifa yusolli. Bisakah orang yang sholat itu, coba perhatikan bagaimana dia sholat. Jadi harus diperhatikan betul bagaimana sholat. Karena orang yang sholat itu sejatinya adalah sholat untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ada riwayat lagi, wa Dailami wa hasanahul hafidh Ibnu Hajar. Di sini ada Imam Ad-Dailami. Imam Ad-Dailami meriwayatkan, riwayat ini dihasankan oleh Ibnu Hajar, bahwa di dalam riwayat ini atau dalam hadis ini disampaikan, uzkuril mauta fi sholatik, cobalah ingat kematian di dalam sholatmu. Fa inna rajula idza dzakara al-maut fi sholatihi, karena seseorang kalau mengingat kematian di dalam sholatnya, lahriyun an yuhsina sholatahu, ya, pastinya dia akan melayakan untuk
supaya sholatnya itu menjadi baik. Dia akan memantaskan supaya sholatnya itu menjadi baik, menjadi benar. Ya. Wasolli sholata rajulin la yazunnu annahu yusolli sholatan ghairuha. Maka seseorang itu akan melaksanakan sholat yang mana dia tidak yakin sholatnya ini apakah bisa dia ulangi, apakah ada sholat lain setelah sholat ini. Nah ini kalau sampai kita bisa merenung seperti itu. Jadi ketika kita sholat, maka ingatlah kematian. Karena kalau kita ingat kematian di dalam sholat, maka pasti kita akan menyempurnakan, memperbaiki sholat kita menjadi sholat yang terbaik. Sholat yang ini, sholat yang mungkin saja sholat yang terakhir. Yaitu mungkin saja dia sholat dalam kondisi tidak yakin apakah bisa sholat lagi. Nah, di sini sampaikan, sholli sholata rajulin, ya, cobalah engkau sholat sebagaimana sholatnya seseorang, la yazunnu annahu yusolli sholatan ghairuha, yang dia tidak menduga bahwa ada sholat yang lain lagi setelah dia melaksanakan sholat ini. Selanjutnya ada riwayat pula disampaikan oleh Imam Abu Daud. Wa Abu Daud an Abdullah ibni Syikhir qala. Imam Abu Daud ini menyampaikan riwayat dari Abdullah ibni Syikhir, ya, sebuah riwayat hadis. Beliau menyampaikan mengenai ra'aitu Rasulullah sallam yusalli fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal bukai. Aku melihat Rasulullah SAW sedang sholat dan di dadanya seperti ada gemuruh, seperti ada suara gemuruh, seperti bergemuruhnya atau bergolaknya sebuah sebuah panci panas gitu ya, sebuah periuk panas minal bukai, karena menangis. Jadi Nabi itu ketika sholat itu beliau menangis, ya, beliau menangis. Di dadanya terdengar suara mendidih ketel, suara mendidih periuk gitu ya. Suara ini tercipta akibat dari tangisan Nabi. Kalau kita kaitkan dengan riwayat yang sebelumnya tadi itu, ya mungkin itu terbayang ya. Jadi sholat seperti seseorang yang tidak yakin besoknya itu akan sholat kembali. Makanya sholat hari ini akan disempurnakan. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Mudah-mudahan Allah bisa membantu kita ya sholat dengan baik ya. Baik, selanjutnya di sini faidatun, ada keterangan tambahan fi ahamiyatil khusyu'i fi sholati, mengenai pentingnya sholat ya, mengenai pentingnya sholat khusyuk. Qala Sayyidu Mu'inuddin As-Safawi fi tafsirihi Jawamil Bayan wal asahhu annal khusyu'a min faraidi sholat. Ini As-Sayyid Mu'inuddin As-Safawi di dalam karya tafsirnya berdetail Jawami al-Bayan atau Jawami al-Bayan. Nah, beliau berpendapat wal asahhu, dan yang paling sah kata beliau itu, yang paling benar, annal khusyu' min faraidis shalah. Yang namanya khusyuk merupakan bagian dari fardu shalah. Fardu salat. Jadi khusyuk itu kata beliau tuh bagian dari fardu salat. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, di sini pun juga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah
beliau beliau menyampaikan, beliau berpendapat, man lam yakhshu, gitu ya, man lam yakhshu, man lam yakhsha, fasadat salatu. Siapa yang tidak khusyuk maka salatnya itu rusak. Selanjutnya waqala Sayyidil Qutbu Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri radhiyallahu an wa nafa'ana bihi. Di sini ada Sayyid Al-Qutub Al-Arif Billah. Ya, Sayyidi, di sini ada Sayyidi, guru saya, tuan saya, Al-Qutub Al-Arif Billah, yaitu Muhammad Al-Bakri radhiyallahu an wa nafa'ana bihi. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dengan ilmu beliau. Nah, Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri ini menyampaikan, innama yurisu hadza itolatur ruku'i was sujudi. Ya. Sebetulnya yang bisa memunculkan khusyuk ini, kata beliau, yang bisa mewariskan khusyuk ini, kata beliau, adalah itolatur ruku'i was sujud, yaitu dengan cara memperlama ruku dan juga memperlama sujud. Tentu lama ruku dan sujudnya ini demi mencapai kehusyuan, gitu ya. Nah, ini dikatakan salah satu tips dari Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri, bahwa yurizu dzalika, yang sanggup menjadikan khusyuk itu adalah itolatur ruku was sujud. Ini caranya ya. Makanya khusyuk dan tidaknya sholat itu nanti memang secara zahir, kalau merujuk kepada pendapat Al-Arif Billah ini, maka secara zahir kelihatan ya, yang sholatnya itu, rukunya, sujudnya itu super cepat, ya itu kemungkinan besar tidak khusyuk. Wa qala Syekh Masyayikhina Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, guru besar, gitu ya, guru kami alias guru besar, yaitu Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Nah, beliau menyampaikan, inna nazara mawdi'is sujudi aqrabu ilal khusyu'i. Nah, sungguhnya memandang kepada tempat sujud, nah itu lebih mudah supaya kita menjadi khusyuk di dalam sholat. Ini salah satu petuah beliau supaya gimana caranya supaya khusyuk. Nah, beliau selain tadi Al-Arif Billah menyampaikan untuk memperlama ruku dan sujud. Nah, kalau Al-Imam Zakaria Al-Ansari menyampaikan itu memandang terus tempat sujud itu, insyaallah aqrabu ila khusyuk, itu lebih mendekati kekhusyuan. Selanjutnya ada juga riwayat ini sangat menarik sekali, dan riwayat ini kalau bagi Al-Fakir ini sering Al-Fakir dengar dari guru ngaji almarhum Al-Fakir ya, dan Allah merahmati guru ngaji Al-Fakir. Riwayat ini bertitel istakhriju ya an-nasla wa ana fi shalah. Keluarkan mata panah itu dalam kondisi saya sedang salat. Waruya anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an fi ba'dil hurubil jihadiyah. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada sebagian peperangan jihad beliau, usiba bisahmin, beliau ini terkena panah, tertusuk panah. Suma zudiba sahmu min udwihi asyarif wa baqiyan naslu fi. Kemudian panah yang tertancap dalam tubuh Imam Ali ini dicabut dari tubuh beliau yang
begitu mulia. Namun sayangnya mata panahnya itu masih tertinggal di dalam tubuhnya. Faqalu, maka para sahabat mereka memberi saran kepada Imam Ali. Idza lam yajrahil udwa la yumkin istikhrajun nasli. Kalau misalnya kulitnya tidak dibedah, ya kan, tidak dibedah, tidak disobek, nah maka tidak mungkin mata panah yang kecil ini bisa dikeluarkan. Wa nakhafu, tapi kami takut juga. Wa nakhafu, kami khawatir, min idza'i amiril mu'minina wa qati udwi. Tapi kami khawatir, kami takut menyakiti Amirul Mukminin, menyakiti Ali bin Abi Thalib ya. Dan juga kami pun juga khawatir memotong tubuhnya. Jadi para sahabat ini peduli gitu ya, peduli kepada Ali bin Abi Thalib karena ada anak mata panah yang memang masih belum bisa keluar. Nah, maka para sahabat itu menyarankan supaya ini segera dibedah, mata panahnya segera dikeluarkan, yang tajam yang tertancap di dalam tubuhnya. Tapi di satu sisi para sahabat juga khawatir. Kita tidak mau menyakiti dan tidak mau memotong tubuh beliau. Jadi tidak ingin merasakan kesakitan. Kami tidak ingin menyakiti, tidak ingin supaya Khalifah Ali mengalami kesakitan. Maka faqala Aliun radhiyallahu an, maka Ali radhiyallahu an ini menjawab atau memberikan caranya. Idza staghaltu bis salati fastakhrijhu, ya, kata Imam Ali itu. Idza staghaltu bis salati, kalau aku nanti sedang fokus sholat, fastakhrijuhu, maka keluarkanlah itu. Maka keluarkanlah itu. Faftataha as-sholata, maka dimulailah ketika itu sholat. Wahum jarahul udwa wastakhraju an-nasla. Nah, para sahabat ketika Imam Ali sedang sholat, nah mereka ini membelek tubuh Imam Ali yang di situ ada mata panah, lalu dikeluarkan mata panah. Wa huwa radhiyallahu anhu, lam yataghayyar fi salatihi. Dan yang menariknya adalah Imam Ali ini kondisi sholatnya itu tidak mengalami perubahan. Seharusnya kan orang yang wajar itu orang yang biasa ya, pasti mengalami kesakitan. Mungkin bisa jadi berhenti sholatnya. Tapi yang aneh dan menariknya adalah bahwa Khalifah Ali sholatnya tidak berhenti. Falamma farogo, ketika selesai sholat, qala, maka Imam Ali ya karena tidak merasakan apa-apa berkata kepada para sahabatnya, lima lam tastakhrijuhu, kenapa kalian tidak mengeluarkan mata panah itu? Faqalu, maka para sahabat ini menjawab, qad istakhrajuhu. Nah, ya, kata para sahabat itu, qad istakhraznahu, sebetulnya kami sudah mengeluarkan. Luar biasa ya Imam Ali. Jadi ketika kondisi biasa kesakitan, tapi kalau sudah fokus dalam sholat tidak ingat apa-apa, yang luar biasa, hanya fokus kepada Allah. Baik, kalau mu'alif di sini, mu'alif rahimahullah Syekh Zainuddin Al-Maribari, ya, wa nafa'ana bi ulumihi min al-alamin. Fanzur ila iqbali ala rabbi, renungkanlah bagaimana Imam Ali itu menghadap Robnya ya ketika sholat. Hatta lam yuhissa bi jarhil udwi was tikhrajil nasli min jawfil lahmi, sampai-sampai Imam Ali ini tidak merasa di beset atau dibeleknya tubuhnya itu, dan juga sambil dikeluarkan mata panah tadi dari dagingnya. Jadi Imam Ali tidak merasakan. Fanahnu idza adotsna kumlawa burgusah. Nah, ini mu'alif juga
Jadi menyampaikan kepada kita. Fanahnu, kalau kita dalam kondisi tadi itu, nah, kalau kita ya, kata beliau ini, kalau kita idza adasta, kalau misalnya kita itu digigit, kumlatun au burgusun, digigit oleh kutu atau digigit oleh nyamuk, bal idza waqa alaina dubab, bahkan kalau seandainya ada lalat yang hinggap ke atas kita, nah maka natashawwashu, kita pasti bakal goyang gitu ya. Kita pasti bakal goyang, bakal resah gelisah. Walayab kolana hudurun. Nah, hadirnya hati kita atau kehusyuan itu tidak muncul ya. Layab kolana hudurun. Jadi sholat kita ini seolah-olah tidak ya seolah-olah lenyap ya. Layab kok tidak tersisa lana hudurun bagi kita kehadiran hati. Fa'ina nahnu min tilkal halati wal maqamati. Nah, maka beliau bertanya, fa'ina nahnu min tilkal halati wal maqamati. Maka dibandingkan kondisinya Imam Ali, di mana sebetulnya? Ya. Dibandingkan itu, di mana sebetulnya kondisi dan posisi kita ini sebenarnya? Nah. Ya, fa'ina nahnu min tilkal halati wal maqamat. Maka di mana? Ya, di manakah dibandingkan, di manakah kita dibandingkan kondisi dan kedudukan ya yang seperti tadi itu. Jadi fa'ina nahnu min tilkal halati wal maqamat. Ini menggambarkan bahwa terus kita ini bagaimana sebetulnya? Apakah seperti itu? Apakah tidak? Nah, ini tentu tidak mesti dijawab ya, karena ini bukan pertanyaan yang sebenarnya. Ini adalah sebuah pertanyaan sekaligus juga sebuah peringatan bagi kita semua. Atas dari riwayat Imam Ali tadi itu. Riwayat mengenai Imam Ali yang diambil mata panahnya ketika sholat. Riwayat selanjutnya, atadruna baina yadai man akumu. Apakah kalian memahami? Ya, apakah kalian memahami baina yadai man akumu? Siapakah gerangan di hadapan aku ini yang aku sholat gitu ya. Jadi apakah kalian menyadari kalian itu sholat itu berdiri menghadap siapa? Nah, gitu itu maksudnya. Di sini disampaikan wahukiya an Zain ya, an Zainil Abidin Ali ibn al-Husain afwan, wahukiya an Zainil Abidin Ali ibn al-Husain annahu kana idza tawadda'a isfarra launuhu wa idza qama ila salati akhadathu ri'datun. Di sini dihikayatkan dari atau hikayat atau kisah mengenai Zainul Abidin Ali ibn Husain. Jadi kalau beliau wudu katanya dalam riwayat ini, maka kulitnya itu menjadi pucat. Dan ketika dia mulai sholat, ketika beliau sholat, maka hodat ridatun, bergetarlah tubuhnya. Faqila lahu, maka ditanyakan, malaka, apa yang terjadi? Faqala, maka Zainul Abidin Ali ibn Husain itu menjawab, waihakum, ya, atadruna baina yaday man akum waliman uridu an unajia. Celaka kalian. Apakah kalian tahu? Ya. Apakah kalian tahu baina yaday man aku? Siapa yang aku berdiri
siapa? Jadi ketika beliau sholat, nah beliau ini menghadap siapa? Apakah kalian tahu ketika aku sholat ini, aku sedang menghadap siapa? Waliman uridu an unajiyah. Dan apakah kalian tahu ya ketika aku sholat ini, aku ini menghendaki memohon kepada siapa? Nah ini celaan bagi orang-orang yang bertanya kepada beliau ketika mendapati mengapa ketika dia wudhu seperti ketakutan, ketika dia sholat seperti khawatir. Nah maka Zainul Abidin Ali ibn Husain radhiyallahu anhu beliau menyampaikan seperti itu, yaitu penggugah kepada kita mengenai atadruna baina yaday man aquma waliman uridu an unajiyah. Apakah kalian tahu aku sedang menghadap siapa dan kepada siapa aku sedang bermunajat ini? Nah, kata beliau. Selanjutnya juga masih dari Zainul Abidin rahimahullah. Nah, ini disampaikan bahwa al-hadsni anhanaru al-kubro. Jadi ini judulnya api yang besar, ya, api yang besar itu memalingkan dari api yang kecil. Api yang besar membuat saya mengabaikan api yang kecil. Wa nahu waqa'a harikun fi baitihi wa huwa sajidun. Saat beliau sujud, ya, ketika Zainul Abidin sujud, terjadilah kebakaran di rumahnya. Faja'alu yaquluna lahu, maka orang-orang akhirnya mengingatkan beliau, meneriaki beliau, ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasulullah, annar, ya, wahai putra Rasulullah, annar, ada api, fama rafa'a ra'sahu. ada api gitu ya. Fama rafa'a ra'sahu, tapi ternyata meskipun sudah diperingatkan dan kondisi beliau sedang sujud, yang menariknya adalah beliau tidak mengangkat kepalanya. Beliau tidak menghentikan sujudnya, padahal rumahnya sedang kebakaran. Kalau kita, wah sudah panik mungkin ya, sudah nggak ingat kita itu sedang sholat atau sedang apa. Faqila lahu fi dzalika, maka disampaikan kepada beliau mengenai kondisi rumahnya yang terbakar itu, lama rafa'a ra'sahu, ketika Zainul Abidin sudah selesai dari sujudnya. Faqala, maka beliau itu menjawab, ya, ketika ditanyakan kondisinya tadi itu, sebetulnya rumahmu sedang terbakar, kenapa enggak menghentikan menyelesaikan sujudnya? Maka tentu beliau menjawab, ya al-hadsni anhanarul kubro, kata beliau itu, ya, bahwa ternyata api yang besar alias neraka jahanam itu lebih aku takutkan, sehingga aku hanya memperhatikan api yang besar itu ketimbang api yang tadi gitu ya, ketimbang api yang kecil yang membakar rumahku. Nah, jadi al-hadsni anhanarul kubro, jadi api yang besar telah membuatku abai terhadap api yang ada di rumah. Qala mu'alif rahimahullah, maka di sini juga ada nasihat bagi kita semua dari mu'alif. Fanzur ayyuhal ghafilu fi salati baina yaday man taqumu wa man tunaji. Renungkanlah wahai orang-orang yang lalai di dalam salat, baina yaday man taqumu, ya, wahai orang yang lalai dalam salat, renungkanlah ya, bahwa di hadapanmu man taqumu wa man tunaji, ada siapa gitu ya, bahwa engkau itu menghadap dan memohon kepada siapa.
Jadi renungkanlah wahai orang yang lalai dalam sholat, di hadapan siapa Anda berdiri dan kepada siapa Anda memohon atau bermunajat. Wastahi ya antunajia maulaka biqalbin ghafilin. Malulah engkau ketika memohon bermunajat kepada Tuhanmu tapi dengan hati yang lalai. Wasadrin mashhunin biwasawisid dunya. Sedangkan hatimu dipenuhi dengan bisikan dunia, wa khaba'isi sahwati, dan juga keburukan syahwat. Ini nasihat dari Syekh Zainuddin Al-Maribari ya, kepada orang-orang yang lalai dalam sholatnya, gitu ya. Kepada orang-orang yang lalai dalam sholatnya, di hadapan siapa Anda itu berdiri melakukan sholat, dan juga di hadapan siapa engkau itu memohon atau bermunajat. Malulah kita ketika bermunajat kepada Rob kita, hatinya lalai, dadanya penuh dengan bisikan dunia dan keburukan syahwat. Nauzubillah. Syekh Zainuddin Al-Maribari juga menasihati kita kembali di sini. Beliau menyampaikan, amma ta'lamu annahu mutalli'un ala sariratika wa nazirun ila qalbika wa innama yataqabbalu min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadu'ika wa tadurru'ika fa'buduhu fi salatika ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Amma ta'lam. Nah, beliau menyampaikan kepada kita, amma ta'lam. Apakah engkau tahu bahwa Allah itu mutalli'un ala sariratik. Allah itu mampu mengetahui rahasiamu. Apakah engkau tahu bahwa Allah itu mampu mengetahui rahasiamu? Wa nazirun ila qalbika, dan juga mampu melihat, mampu memandang, mampu mengetahui isi hatimu. Wa innama, dan sebetulnya yataqabbalu min salatika, penerimaan dari salat kamu itu biqadri khusyu'ika wa khudu'ika. Itu bergantung kepada sejauh mana kekhusyuan, ketundukan, wa tawadu'ika wa tadru'ika, ketawaduan atau kerendahan, dan juga permohonan, gitu ya. Jadi diterimanya salat itu bergantung kepada khusyuk, kekhusyuan, ketundukan, kerendahan, dan permohonan kita. Fa'budhu, maka sembahlah Allah, fi sholatika ka'annaka tarahu, di dalam salat seperti engkau seolah-olah laksana engkau melihatnya. Wa in lam takun tarahu, kalau tidak sanggup melihatnya, wa innahu yaraka, maka ketahuilah Allah itu melihat engkau ketika sholat. Ilajun lihuduril qalbi. Nah, selanjutnya juga di sini ada nasihat kepada kita lagi mengenai ilajun lihuduril qalbi, yaitu obat supaya hati kita itu bisa hadir ketika sholat. Obat supaya kita bisa khusyuk, supaya kita bisa khusyuk ketika kita melaksanakan sholat. Fa'in lam yahdur qalbuka bima dzakarnahu. Nah, kalau masih belum bisa hadir hati kita sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, walam taskun jawarihuka likusuri ma'rifatika bi jalilillahi ta'ala. Terus juga lam takun jawarih, lam taskun jawarih
Ya, jawarihuka, anggota tubuh kita masih belum tenang ketika sholat itu ya. Jadi kalau masih belum bisa khusyuk, belum bisa konsentrasi misalnya dalam sholat, berdasarkan ketentuan tadi yang sudah dijelaskan, sebagaimana juga tubuh kita masih belum tenang ketika sholat ya. Akibat apa? Akibat minimnya kesadaran kita kepada keagungan Allah Ta'ala. Nah, maka di sini mu'alif rahimahullah menyampaikan faqadir anna rajulan solihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaika liya'lama kaifa sholatuka. Ya. Maka bayangkan saja. Maka coba bayangkan ada seorang lelaki soleh yang terpandang dari keluargamu yang dia sedang melihat engkau sholat. Dia ingin mengetahui bagaimana sholat. Jadi kalau masih belum bisa kita itu khusyuk sebagaimana sudah dijelaskan ketentuannya sebelumnya tadi itu, nah maka ya udah kalau begitu bayangkan saja. Kalau begitu bayangkan saja. Bayangkan saja ada seseorang soleh terpandang dari keluarga kita yang dia melihat sholat kita. Bagaimana cara sholat kita. Fa'inda dalika yahduru qalbuka. Nah ketika itu biasanya hatimu justru hadir dalam sholat itu. Wataskunu jawarihuka. Dan juga tubuhmu ketika itu malah apa? Malah jadi tenang gitu. Jadi ketika kita dilihatin orang, ketika dilihatin orang yang terpandang, orang yang baik, lalu kita sholat, maka kadang-kadang aneh. Ya, sholat kita jadi terasa khusyuk gitu ya. Hati kita terasa tenang, tubuh kita terasa damai gitu ya. Nah ini biasanya kan seperti itu. Kalau dilihatin mertua, sholatnya jadi khusyuk. Nah itu banyolan orang-orang zaman dulu kan gitu. Nah, kan seperti itu. Gitu kata beliau itu. Jadi kalau masih belum bisa hadir hati kita dalam sholat dan juga belum tenang diri kita ketika sholat karena kita kurang kesadaran kepada keagungan Allah itu, maka coba ya bayangkan aja kalau seandainya ada orang yang memperhatikan sholat kita, kan kita malah jadi bagus sholat. Nah maka dari itu beliau melanjutkan summa raji ila nafsik. Nah sekarang coba kembali lagi kepada dirimu, ya kan? Summa raji ila nafsik. Coba sekarang kembali lagi kepada dirimu. Wakul, dan juga katakan kepada dirimu itu, ala tas tahyina min khalik, ya, min khalik, min khalik wa maulik alladhi wa muttaliun alaika wa nazirun ila qalbik. Katakan ya, apakah engkau tidak malu kepada sang penciptamu dan sang penguasamu yang dia ini memperhatikan ya, yang dia ini mampu memperhatikan dirimu dan mengawasi hatimu. Ahwa aqallu indak min abdin min ibadihi wa laysa biyadihi dhurruk wa naf'uk. Nah, maka di sini disampaikan, apakah dia sang pencipta, sang penguasa sejati yang mampu melihat hati dan mengawasi hati ini lebih rendah menurutmu ketimbang seseorang manusia tadi yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat? Nah, ini pertanyaannya tidak mesti dijawab. Fama asyada tughyanak wa jahlak wa ma'adhuma adawatak lin nafsik. Maka kalau begini ceritanya, ya, parah sekali keterlaluan dan kebodohan dirimu itu. Betapa besar
permusuhanmu kepada dirimu. Ini renungan dari Syekh Mu'allif Zainuddin Al-Maribari. Nah, maka beliau juga melanjutkan lagi, fa'alij qalbaka bihada. Maka dari itu coba obati hatimu dengan ini. Ya, coba obati hatimu dengan renungan ini. Fa'asya'an yahduru ma'aka fi sholatik. Nah, mudah-mudahan dengan ini, ya kan, yahduru ma'aka fi sholatik. Mudah-mudahan hatimu bisa bersama denganmu ketika sholat, ya. Fa'inahu in aqoda ijma'ul ulama ala annahu la yuktabu laka min sholatik illa ma akalta minha. Karena telah terjadi ijma ulama bahwa sholatmu itu tidak akan dicatat, amal sholatmu itu tidak akan dicatat kecuali sesuai dengan apa yang engkau pikirkan. Nah, ini ijma gitu ya. Jadi sekali lagi, menurut ijma ulama, la yuktabu laka min sholatik illa ma akalta min. Amal sholatmu tidak akan dicatat sesuai dengan kecuali jadi amal sholat kita itu akan dicatat berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang kita pikirkan mengenai sholat itu. Apa yang kita pikirkan di dalam sholat. Ya. Nah, itu yang renungan bagi kita, ya. Selanjutnya renungan terakhir, wa amma ma ataita bihi mal ghaflati walau hukima bi sihhatihi zahiran fa huwa ilal istighfari ahwaju li'annahu ilal uqubati aqrabu. Adapun ya salat yang kita tunaikan misalnya tetapi dibarengi dengan kelalaian, meskipun secara lahiriah dihukumi sah, tapi sebetulnya salat yang demikian, ya. Tapi sebetulnya salat yang demikian atau ibadah yang demikian itu Syekh Al-Maribari menyampaikan fahuwa ilal istighfari ahwaju li'annahu ilal uqubati aqrab. Sebetulnya ibadah atau salat yang demikian itu betul-betul ibadah yang harus diistighfari, yang harus dimohonkan ampunan. Jadi kita harus memohon ampun atas ibadah seperti itu. Jadi ilal istighfari ahwaju. Kita lebih membutuhkan permohonan ampun. Jadi ibadah yang kayak demikian itu sebetulnya adalah ibadah yang kita sebetulnya sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ibadah tersebut lebih dibutuhkan ampunan, gitu ya. Fahuwa ilal istighfari ahwaju. Jadi ibadah yang demikian itu, ya, sangat dibutuhkan ampunan, gitu. Lebih layak untuk diberi ampunan, atau lebih bagus kita itu ketika melakukan ibadah yang kayak tadi itu, ya. Jadi ini titel sebetulnya gelar, ya, julukan bagi ibadah yang dilakukan bersama dengan kelalaian, meskipun secara zahir seperti sah salatnya itu, ya. Nah, dititelkan atau disebut sebagai ibadah yang ilal istighfari ahwaju. Ibadah yang sebetulnya lebih layak kita memohon ampun. Lianahu ilal uqubati aqrabu. Karena ibadah yang kayak begini ini ya malah lebih dekat dengan siksaan. Kita beribadah supaya kita dapat pahala, tapi senyatanya ibadah kita malah mendekati siksa. Nah, karena itulah kita lebih membutuhkan ampunan dalam ibadah. Ya, kita membutuhkan ampunan dalam ibadah tersebut. Nah, ini yang renungan yang disampaikan oleh beliau. Nah, terakhir di sini ada syair, ya. Ada syair yang disampaikan oleh
oleh Al-Faqih Ismail Mukri rahimahullah ta'ala. Qala Al-Faqih Ismail Al-Mukri rahimahullah ta'ala. Al-Faqih, seorang faqih Ismail Mukri rahimahullah ta'ala berkata, tusalli bila qalbin salatan bimisliha yakunul fata mustaujiban lil ukubati. Engkau sholat, ya, engkau sholat tanpa hati, ya, engkau sholat seperti itu tapi tanpa hati. Itu sholli bila qalbin sholatan bimisliha. Engkau melaksanakan sholat seperti itu tanpa dibarengi dengan hati, tanpa dibarengi dengan khusyuk. Yakunul fat'a mustaujiban lil ukubati. Nah, maka itu seperti seorang pemuda yang memang layak dihukum. Tazullu wa qad atmamtaha ghairu alim tajiduh tiyatan rakaatan ba'da rakaat. Engkau bernaung dan engkau menyelesaikan sholat itu tanpa adanya kesadaran. Ya. Engkau bernaung dan engkau menyelesaikan sholat itu tanpa adanya pengetahuan, tanpa adanya kepahaman. Yang mana dengan sangat hati-hati engkau menambah 1 rakaat setelah selesai 1 rakaat. Fawailaka tadriman tunajihi mu'ridan wa baina yadai man tanhi ghairu muhbiti. Maka celakalah kamu, ya, kamu paham kepada zat yang kamu memohon, tapi kamu malah memalingkan diri. Ya, memalingkan diri, lalu di hadapan zat yang engkau membungkuk, namun engkau ternyata tidak merendah. Tukhatibuhu iyyaka na'budu muqbilan ala ghairihi fi hali ghairi dururut. Ya, dururah. Tukhatibuhu iyyaka na'budu muqbilan ala ghairihi fi hali ghairi dururah. Engkau menyeru, engkau memanggil, engkau memohon. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah. Mukbilan, sambil menghadap, ala ghairi fiha, di dalam salat itu anehnya kita membaca iyyaka na'budu hanya kepada engkau kami menyembah, tapi kenyataannya kita malah di dalam salat itu menghadap kepada yang lain. Li ghairi dururuh, padahal tidak ada sesuatu yang berbahaya, tidak ada sesuatu yang mendesak. Falau roda man najaka li ghairi tarfahu tamayyazta min ghaizin alaihi wa ghairah. Seandainya orang yang memohon kepadamu itu pandangannya berpaling kepada yang lain, maka kelihatanlah kamu sendiri itu marah dan cemburu karena diabaikan gitu ya. Jadi seandainya ada orang yang memohon kepadamu tetapi kenyataannya matanya itu malah berpaling kepada yang lain, nah maka biasanya kamu akan kelihatan marah dan juga cemburu kepada orang itu. Amatas tahi min malikil mulki an yaro sududaka anhu ya qalilal muru'ah. Nah, maka di sini disampaikan di dalam syair ini, ama tastahi, tidakkah engkau malu min malikil mulki an yaro sududaka anhu ya qalilal muru'ah. Apakah tidak malu wahai orang yang tidak punya kehormatan kepada
kepada penguasa. Ya, apakah engkau tidak malu kepada penguasa yang melihat ya keberpalingan dirimu, wahai orang yang tidak punya kehormatan? Nah, gitu. Ilahi ya ilahi dina fiman hadaita wa hud bina ilal haqi nahjan fi sawa'it thoriqah. Wahai Tuhanku, tunjukilah kami sebagaimana engkau memberikan petunjuk kepada orang, ya, sebagaimana engkau memberikan petunjuk kepada yang lain. Wahud bina ilal haqi, dan juga bimbinglah kami menuju kebenaran, nahjan fi sawa'it thoriqah, sebagai cahaya di jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan Al-Fakir pada kesempatan hari ini mengenai hikayat dan riwayat untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Dan kita pun disuguhkan berbagai level. Kita pun disuguhkan tingkatan sholat orang-orang yang ma'rifah, dan juga tadi kita pun juga diberikan banyak sekali solusi untuk bisa meningkatkan khusyuan, ketundukan, ya, kerendahan ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.